Audit Watch mengungkapkan ada 30 artis dan selebritas yang terlibat dalam aliran dana. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional usai diretas. Mantan auditor senior Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Rohmadi Saptogiri dihukum. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai risiko audit. Kalian tahu nggak sih apa itu resiko audit? Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Untuk itu, auditor perlu merancang proses audit sedemikian rupa agar resiko audit dapat ditekan pada level yang rendah, sesuai dengan pertimbangan profesionalnya agar memungkinkan untuk memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Dalam tahap perencanaan audit, auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menetapkan tingkat resiko yang cukup rendah, dengan memperhatikan tingkat materialitas yang telah diperkirakan sejak awal. Hal ini dilakukan sedemikian rupa agar meskipun terdapat keterbatasan dalam proses audit, auditor tetap dapat memperoleh bukti audit yang memadai guna mencapai keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas komponen resiko audit. Komponen resiko audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. 1. Resiko bawaan. Resiko bawaan merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Resiko salah saji seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian merupakan resiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Resiko ini merupakan fungsi keefektifan perencanaan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Resiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Selanjutnya, materi mengenai model risiko audit. Model risiko audit memiliki komponen-komponen risiko audit yang saling berhubungan yang dapat diekspresikan sebagai berikut. Model risiko audit. Dalam menghubungkan komponen-komponen risiko audit, auditor dapat mengekspresikan setiap komponen dalam istilah kuantitatif, seperti persentase, atau dalam istilah non-kuantitatif seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau maksimum. Dalam kedua kasus tersebut, pemahaman mengenai hubungan yang diekspresikan dalam model risiko audit adalah penting ketika menentukan tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima. Model risiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut. AR Audit Risk atau resiko audit merupakan risiko keseluruhan bahwa auditor akan memberikan opini pada laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. IR Inherent Risk atau resiko inherent merupakan resiko bahwa salah saji material terjadi sebelum mempertimbangkan pengendalian internal. CR Control Risk atau resiko pengendalian adalah risiko bahwa pengendalian internal
perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. DR, detection risk atau resiko deteksi, adalah resiko bahwa prosedur audit tidak berhasil mendeteksi salah saji material yang sudah terjadi. Kesimpulan makna model. Model ini digunakan auditor untuk menyusun strategi audit agar bisa mendeteksi salah saji secara tepat dan memberikan opini yang benar. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor resiko audit. Faktor yang mempengaruhi resiko audit. 1. Sejauh mana eksternal user mengandalkan laporan keuangan. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara dengan manajemen dan membaca notulen. 2. Kemungkinan klien kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Hal ini dapat dinilai dari analisis rasio-rasio keuangan dan tren aliran kas. 3. Integritas manajemen. Hal ini dapat dinilai melalui komunikasi dengan auditor terlebih dahulu, komunikasi dengan pihak ketiga, dan review pengalaman sebelumnya. Semua faktor-faktor tersebut seperti eksternal user, kesatuan keuangan, serta integritas manajemen berhubungan erat dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian dalam audit. Resiko bawaan mencerminkan kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan tanpa mempertimbangkan adanya pengendalian internal. Sedangkan resiko pengendalian adalah kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Semakin tinggi resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diidentifikasi auditor, maka semakin besar pula tingkat profesional yang harus diterapkan dan semakin ketat serta mendalam prosedur audit yang harus dirancang dan dijalankan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dan yang terakhir yaitu mengenai hubungan resiko audit. Hubungan audit risk, business risk, dan risk management. Audit risk model dan perubahan dalam resiko bisnis berhubungan dengan kemungkinan kerugian di masa yang akan datang akibat dari salah saji material yang tidak terdeteksi dalam periode laporan keuangan tahun bersangkutan, dan kemungkinan bahwa auditor akan mengalami kerugian sebagai hasil dari mengidentifikasi laporan keuangan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi. Dengan kata lain, beberapa faktor yang berhubungan dengan kemungkinan salah saji material sama dengan efek resiko bisnis. Inherent risk. Beberapa faktor yang mempengaruhi inherent risk. Yang pertama, sifat bisnis klien. Yang kedua, kompleksitas transaksi. Yang ketiga, hasil audit sebelumnya. Yang keempat, penugasan pertama atau lanjutan. Yang kelima, hubungan istimewa. Yang keenam, transaksi non-rutin. Yang ketujuh, populasi transaksi. Dan yang kedelapan, judgment. Control risk. Control risk adalah fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah control risk. Sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian intern, semakin besar control risk. Detection risk. Auditor dapat mengurangi detection risk direncanakan dengan menggunakan lebih banyak pengujian substantif. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga kalian semakin paham Mengenai resiko audit. Dadah!